Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik juga begitu kan, kenapa baru sekarang ya PDIP adukan media milik Surya Paloh ke Dewan Pers ya, minta pers tak boleh jadi alat propaganda parpol. Lantas bagaimana dengan Brindo begitu kan, dia kan afiliasi kepada partai ke MMC begitu milik Heritano begitu kan, dan bahkan Metro TV juga bisa berafiliasi kepada Partai Nasdem begitu karena itu adalah pemilik satu orang. Ya jelas ini sulit untuk dipisahkan begitu kan. Tetapi kalau ada langkah dari partai PDIP untuk melaporkan itu, sebenarnya jangan hanya melaporkan. Kita cari undang-undangnya terlebih dahulu ya, lalu kemudian apakah itu melanggar atau tidak begitu kan. Ada etika jurnalistik. Saya dari podcast rakyat ya, karena ini mengangkat tema news ya setiap harinya, ya tentu kami juga sebagai jurnalistik begitu kan. Ada narasi sebagai kebebasan berdemokrasi, ada analisis sebagai kebebasan berdemokrasi untuk jurnalistik, dan saya membacakan berita begitu kan. Membaca berita itulah sebagai etika jurnalistik. Apalagi ditambah aspirasi masyarakat, yaitu saya membacakan aspirasi masyarakat yang ada di komentar-komentar itu. Jadi artinya apa? Artinya saya juga bagian dari jurnalistik. Kalau benar-benar ditegakkan, jangan hanya melaporkan ke polisi, minta dulu pendapat kepada Dewan Pers begitu kan. Bagaimana langkah-langkah undang-undangnya begitu. Kalau seperti ini dilaporkan ya tentu Pak Surya Paloh ya tidak keberatan juga begitu kan. Saya setuju sekali ketika ada satu televisi ya, satu media yang kemudian berafiliasi kepada satu partai. Tetapi masyarakat Indonesia itu sering menggunakan hal seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen hari ini itu sangat pedas sekali begitu kan. PDIP adukan media milik Surya Paloh ke Dewan Pers, minta pres tak boleh jadi alat propaganda parpol. Ini banyak sekali yang mengkritik, kenapa kok PDIP baru sekarang, kenapa tidak dulu begitu. Muncul spekulasi hari ini begitu. Ini lucu memang sekalian. Kelompok kalian sudah merasa seakan negeri ini semua orang mau diatur. Dulu waktu Metro TV masih pro kalian sembah-sembah dan puja-puja, giliran Metro sudah berpaling kalian ributin. Takut nih ya, kemarin 2 periode 2014-2019 malah menikmati, giliran berseberangan langsung panik. Ya, inilah muncul spekulasi begitu kan. Kenapa tidak dari dulu begitu ada pengaturan undang-undangan seperti ini begitu. Maka yang jelas ada undang-undang dari pers ya, untuk bagaimana caranya untuk mengatasi ini begitu. Bukankah medianya kemarin siang malam mengepanyakan kadernya sampai unggul 2 periode karena beda pilihan. Coba kalau sama pasti cuek aja. Saat menguntung dia teman gue, saat dia menantang dia musuh gue, meskipun ya garong gue. Lebay PDIP waktu dukung PDIP dan jagonya lebih sadis ini. Muah, gimana kalau kita laporin juga? Nggak boleh bawa-bawa orang yang sudah mati jadi alat propaganda partai, karena orang yang sudah mati itu nggak bakal bisa ngebantu apa-apa juga. Jadi apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya, saya hanya membacakan aja begitu kan dari aspirasi masyarakat, karena ini bagian dari aspirasi masyarakat juga begitu kan. Meriang, ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Inilah salah selama ini kan, yang namanya media itu adalah alat informasi. Mau liput orang lagi, masa orang berak juga kalau medianya mau sah-sah aja. Aduh, sejak kapan aturan media masa itu dibatasi? Kemarin-kemarin aja kok burung sekali, begitulah partai politik beserta orang-orangnya begitu. Ini apa yang saya bacakan aspirasi masyarakat terlebih dahulu ya. Dulu Ki Manus, semua media dikuasai oleh salah satu paslon, sedangkan paslon yang satu hanya 0%. Mau memang sendiri wae. Ini partai kok bijak so bersih, padahal mah ini banyak sekali. Aku di rumah pakai TV kabel Metro TV beberapa minggu ini nggak nongol, channelnya hanya pattern layar TV lah di satelit Indosat. Jadi itulah. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu. Ini sangat menarik juga begitu kan. Ini yang lagi ramai untuk simak bersama ya. Ini
PDIP adukan media milik Surya Paloh ke Dewan Pers yang minta pers tidak boleh jadi alat propaganda parpol. Wow, cukup menarik juga begitu kan. Kenapa PDIP baru sekarang begitu ketika menjadi lawan partai politik begitu. Dewan Demokrasi Perjuangan yakni PDIP memutuskan mengadukan media Indonesia dari Metro TV kepada Dewan Pers kepada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat ini BBHAR DPP PDIP. M. Nurdin mengatakan Dewan Redaksi dari dua media tersebut disinyalir rangkap jabatan dengan kepengurusan maupun anggota partai politik tertentu. Ya tidak menjadi masalah karena dia milik sendiri begitu kan. Mau menjadi direktur posisi apa kan milik Pak Surya Paloh sendiri begitu. Walaupun dia ketua partai ya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah rangkap jabatan di pemerintahan. Karena mungkin ya media itu kan bukan milik pemerintah begitu kan, tetapi ini milik personal. Ngapain kita harus atur-atur itu begitu? Ya mungkin saja ya Partai Perindo juga melakukan ini karena tidak lepas dari ini, dari satu orang ini begitu. Apalagi punya partai, siapapun yang punya partai pasti itu. Lantas bagaimana kalau ada pengaturan misalnya ya terkait dengan jurnalistik misalnya ya gugat saja seperti di YouTube kan banyak begitu kan. Semua partai itu punya YouTube masing-masing begitu kan. Sama aja begitu. Sekarang kan sudah beralih ke elektronik yang sudah modern begitu. Padahal kata dia, izin media tersebut adalah media publik, bukan media internal partai. Oleh sebab itu, Nurdin mengatakan politik pemberitaannya mesti netral, tidak partisipan dan mencerdaskan. BBHR DPP PDIP Perjuangan setelah melakukan pertimbangan yang mendalam dan mengundang para pakar pers akhirnya memutuskan untuk mengajukan aduan kepada Dewan Pers terhadap media Indonesia ya dan Metro TV dan Nurdin dalam keterangannya Sabtu 21 Januari 2023. Lah ini saya setuju sekali ya ketika ada jurnal ya, ketika ada media yang kemudian ada pengaturan tidak terafiliasi kepada partainya sendiri, saya setuju dengan itu. Tetapi sekarang itu kan tidak ada undang-undangnya, tidak hanya delik aduan kepada polisi harus ditangkap itu, bukan seperti itu. Saya apresiasi sekali langkah PDIP ini menanyakan terlebih dahulu ke Dewan Pers begitu kan. Nah kalau ini ada afiliasi ke partainya sendiri itu harus ada pengaturan. Selama ini kan belum diatur begitu. Jadi sah-sah aja begitu. Jadi kalau ada undang-undangnya nanti ya sah-sah aja harus seperti itu begitu. Dan bahkan sementara itu Sekretaris BBHR PDIP Yanuar P. Wasesa mengatakan pengaduan ini merupakan bagian dari pendidikan politik dan upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Dia menyebut PDIP sangat mendukung kebebasan pers. Yanuar mengatakan media publik tidak boleh jadi alat propaganda partai politik. Kendati demikian ya kepemilikannya terafiliasi dengan ketua umum maupun pengurus teras partai tertentu. Akibatnya pemberitaan media tersebut sering tidak berimbang, tidak mengindahkan etika jurnalistik dan mengabaikan tata pemberitaan yang baik. Ya karena memang punya satu orang begitu kan. Ya tidak, karena ini personal bukan pemerintah begitu kan. Selain itu, Yunar menyebutkan BBHR PDIP mengusulkan kepada Dewan Pers agar membuat kebijakan maupun regulasi ikhwal media massa yang terafiliasi dengan parpol. Salah satunya dengan pembentukan satuan tugas yang memantau pemberitaan demi menjaga independensi pemberitaan dari ruang publik. Bahkan laporan pengaduan ini diserahkan ya ke Dewan Pers pada Jumat 20 Januari 2003. Kemarin Yanuar menyebutkan pengaduan ini mengenai pemberitaan HUT PDIP ke-50 yang digelar di Expo pada 10 Januari 2023. Adapun media Indonesia dan Metro TV merupakan bagian dari media grup yang dipimpin oleh Surya Paloh. Ia juga merupakan Ketua Umum Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Ya bagi kami sah-sah aja sebenarnya karena sampai hari ini belum ada aturan terkait dengan media yang terafiliasi kepada partainya sendiri begitu. Jadi kalau memang ini ada regulasi, dibuat regulasi oleh Dewan Pers, saya setuju sekali begitu kan. Karena apa? Karena selama ini kalau ingin benar-benar memajukan demokrasi tidak boleh terafiliasi kepada partai manapun begitu. Artinya langkah ini sangat baik sebenarnya ya untuk regulasi, pembuatan regulasi ini, tapi perlu diingat
jangan sampai ada kesalahan yang memang dilakukan oleh sendiri, sama seperti di YouTube misalnya ya, dari media YouTube sebagai ini merupakan jurnalistik juga begitu kan. Tetapi perlu diingat, kalau ingin gugat orang-orang di kanal YouTube seperti saya misalnya, ya gugat saja ke YouTube-nya di sana di Amerika begitu kan. Karena pada hakikatnya ini adalah jurnalistik juga begitu, di satu sisi seperti itu begitu. Artinya ya kalau ini memang dilakukan oleh partai PDIP ya cukup menarik juga begitu. Tapi akankah, kenapa kok baru muncul setelah ada suatu perlawanan atau maksudnya satu oposisi dan koalisi di Pilpres ini begitu kan. Kenapa kok muncul sekarang? Kenapa saat waktu-waktu ini? Maka muncul spekulasi dari masyarakat bahwa seolah-olah PDIP kok baru sekarang, kan begitu logikanya begitu. Bahkan Yasona Lawli juga melakukan ini, seorang menteri saja bisa melakukan ini begitu kan. Kan seorang menteri kan tinggal tunjuk siapa begitu kan. Kok masih ngurusi hal-hal seperti ini, kan tidak etis juga begitu kan. Dalam artian bahwa ya seorang menteri fokus kepada menteri juga, kepada pekerjaannya masing-masing, kok masih ngurus-ngurus kayak beginian begitu kan. Jadi artinya bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh PDIP saya apresiasi sekali untuk langkah ini, agar media itu tidak terafiliasi kepada partai. Saya ingatkan dan saya katakan, jangan dipotong ya, bahwa saya apresiasi sekali ketika ada regulasi yang mengatur terkait dengan media ya, media publik ya, yang terafiliasi kepada partai politik. Itu tidak boleh. Kalau ada regulasi seperti itu, saya setuju sekali begitu. Kalau saya setuju karena ini bagian dari demokrasi dan pendidikan demokrasi begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.